Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Perkenalkan, Kak. perkenalkan Abang Rizky Ananda dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Stambuk 2019. Untuk Kak Ruth dan kita boleh mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Hai adik-adik, perkenalkan nama Kakak Ruth Marisa dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling. Dan nama kakak Rospita Sitorus, satu fakultas sama kakak-kakak yang tadi. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik kami. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini dan terima kasih telah membantu abang dan kakak-kakak sekalian dalam menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum BK pribadi sosial. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya, saya persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling kenal ya. Pertama dimulai dari Laura Timothy. Yuk, Dek, kita mulai. Hai, nama aku Laura Timothy, kelas 8. Oke. Hai Laura. Laura. Yang di sebelahnya, Dek. Hai, nama aku Gita Simbolon, kelas 8. Oke, selanjutnya Hai, Jonathan Pakpahan. Coba perkenalkan, Dek. Hai, nama saya Jonathan Pakpahan, kelas 7. Dari Hai SMP Santo Yosef. Selanjutnya dari adik kita Eka Safira. Coba perkenalkan, Di. Halo, saya Eka Safira, kelas 12A. Hai Eka. Selanjutnya adik kita Rafael Nugraha. Hai, nama saya Rafael dari kelas 7, Tomo 2. Hai Rafael. Selanjutnya adik kita Joy. Silakan, Di. Halo, nama saya Jamal Petaregan, kelas 7 dari sekolah SMP Santo Yosef. Hai Joy. Selanjutnya adik kita Kaila Azura, boleh diperkenalkan, Di. Hai, nama saya Kaila Azura dari MTSN Kabanjai, kelas 7. Hai Kaila. Selanjutnya adik kita M. Hafiz Fadli. Coba perkenalkan, Di. M. Hafiz. Mungkin ada kendala jaringan ya. Selanjutnya ke adik kita M. Saifur Rahman. Coba perkenalkan, Di. Mungkin ada kendala jaringan ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap sesi tanya jawab dan diskusi. Pertama, pertanyaan yang ingin Abang sampaikan kepada adik-adik berkaitan dengan pribadi dulu, berkaitan dengan diri kita ya.
Pertanyaan yang pertama saya sampaikan untuk semuanya. Jadi nanti siapa saja boleh menjawabnya terlebih dahulu. Di kegiatan kita kali ini semua bebas berpendapat. Jadi jangan segan-segan atau sungkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pertanyaan yang pertama, apa masalah pribadi yang umumnya terjadi pada diri adik-adik sekalian? Boleh yang menjawab, yang bisa menjawab, yuk. Dijawab Saya aja, Bang Dek. Rizky. Saya Bang Rizky. Oke, Dek. Masalah Silakan, pribadi. Dek Joy. Masalah pribadi saya di sekolah online ini saya jadi kurang mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru karena masalah jaringan atau koneksi. Oke, terima kasih, Dik. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ayo, jangan segan-segan, Dek. Ayo Dek, berpendapat aja. Saya kurang percaya diri gara-gara sekolah online ini. Oke, terima kasih ya, Dek Jonathan. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin tidak ada lagi ya yang ingin berpendapat. Mungkin masih ada rasa segan atau malu dengan teman-temannya ya. Selanjutnya pertanyaan kedua boleh dibacakan Kak Ruth Marisa. Yang kedua, kenapa masalah pribadi atau sosial yang adik rasakan itu terjadi pada diri adik kalian gitu? Saya Kak Arut, kalau masalah pribadi mungkin karena saya nggak suka pelajaran tersebut atau saya nggak suka sama gurunya tersebut. Itu aja sih Kak Arut. Oh, thank you, Joy. Ya Kak Arut, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ayo Jonathan, Rafael, Eka, Laura, Apis. Kalau Jonathan sih kurang percaya dirinya itu karena kurang tatap muka kepada teman-teman yang lain. Thank you, Jonathan. Ada lagi, Dek? Apis M. Saifur Rahman. Menurut saya karena kurang membaca buku. Oh, oke. Thank you, Rafael. Sama-sama, Kak. Ada lagi? Mungkin tidak ada ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan Kak Rospita. Kepada Kak Rospita. Selanjutnya, selama ini adakah orang terdekat adik-adik, baik orang tua, keluarga, maupun guru BK yang mengetahui masalah terkait pribadi adik-adik sekalian? Yuk, Dek, yang belum berpendapat, yuk. Kakak saya Kak. Nah, bisa, Kak. Ya, gantian ya, bentar ya.
Joy dulu. Kalau orang terdekat yang saya sudah kasih tahu Kak, orang tua Kak. Orang tua. Kalau saya, kakak saya, Kak, yang sering dukung supaya lebih giat belajar. Oh, oke. Kasih, Kak. Ada lagi, Dek, yang berpendapat, Dek? Tadi ada kayaknya. Kita, Kak. Iya. Biasanya orang yang Nggak apa-apa, Dek. Jangan malu-malu. Saya Kak, Iya, Jonathan. saya memberitahu kepada guru BK poin-poin apa saja yang saya tidak mengerti atau poin-poin saja yang masalah pribadi kepada saya Kak. Ya, terima kasih, Jonathan. Ada lagi, Dek? Gita, Kak. Iya, pada Gita. Orang terdekat itu yang saya bilang itu ke mama, Kak. Orang tua ya. Terima kasih, Gita. Sama-sama, Kak. Yang lain? Sama Saiful Rahman berpendapat dong dari tadi. Gak apa-apa, Dek, berpendapat aja. Dek Kaila pun juga kasih aja pendapatnya, Dek. Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari masalah pribadi akan disampaikan oleh Kak Ruth Marisa. Pertanyaan yang terakhir ya, Dek. Jika orang tua, keluarga, ataupun guru BK kalian mengetahui masalah yang terkait yang adik sebutkan tadi di pribadi atau sosial adik-adik sekalian, apakah mereka ada memberikan nasihat atau masukan gitu jalan keluar pada adik-adik? Ya. Ada Kak. Masalah pribadi saya kan itu karena nggak mengerti pelajaran karena koneksi internet yang buruk mungkin Kak. Soalnya nggak ada guru-gurunya pun juga suaranya kurang jelas Kak. Jadi kata orang tua saya kalau selesai Zoom itu ditanya di WA apa pelajaran yang tidak dimengerti gitu Kak. Oke, makasih Joy. Yuk adik-adik yang lain. Kaila, Api, Saiful Rahman. Yuk, Dek. Kalau saya Kak, guru BK saya memberikan nasihat seperti jangan malu-malu untuk bertanya karena kita ini semua belajar Pak. Bisa diulangi lagi, Dek, Jonathan? Kalau saya, guru BK saya menasihati saya seperti jangan malu-malu bertanya Kak.
karena kita ini semua belajar. Oh, oke. Thank you, Jonathan. Oke ya, mungkin hanya ini yang ingin berpendapat. Jadi dapat kami tarik kesimpulan masalah-masalah yang sering dialami adik-adik, masalah pribadinya yaitu berkaitan dengan masalah belajar di masa pandemi ini atau belajar online, jadi baik berkaitan dengan jaringan atau penjelasan guru yang kurang jelas karena jaringan terganggu, ya kan. Selanjutnya kami ingin bertanya terkait dengan masalah sosial kalian. Jadi pertanyaan yang pertama akan saya bacakan. Apa masalah sosial yang umumnya terjadi pada diri adik-adik sekalian? Yuk, kepada adik-adik yang ingin berpendapat. Saya Kak, kalau misalnya kita kayak jadi jarang bersosialisasi sama teman gitu Kak. Kalau belajar daring ini. Oke, Dek. Terima kasih ya, Dek. Selanjutnya ada lagi. Saya Bang, Oke, lanjut. karena sekolah online, saya jadi susah bergaul dengan teman Bang. Oh, iya, iya. Ada lagi? Yuk, Dek, yang lain, Dek, berpendapat, Dek. Oke ya, mungkin nggak ada lagi ya. Mungkin masih malu-malu ya kan. Untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Rospita. Ayo Kak Rospita. Yang kedua, kenapa masalah sosial tersebut kira-kira bisa terjadi pada diri adik-adik sekalian? Kenapa bisa terjadi? Saya Kak. Ya, kepada Joy. Masalah sosial saya karena mungkin ada teman-teman yang gampang tersinggung, jadi pas waktu saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin dia merasa tersinggung, jadi nggak mau temenan sama saya lagi, Kak. Oh, terima kasih, Joy. Ya Kak, sama-sama. Yang lain, Dek? Yang lain yuk, Dek, berpendapat. Dari tadi Joy, Jonathan. Mafi sama Saiful Rahman yuk. Gak apa-apa, Dek, berpendapat aja. Di sini kita sama-sama belajar kok, Dek. Iya, betul. Gak ada yang salah. Dek Kaila yuk, pendapat yuk. Ayo, Rafael, berpendapat Rafael. Kalau saya Kak, itu kurang tatap muka Kak. Tatap muka kepada teman-teman yang baru Kak. Oh, berarti hanya mengenal dari secara daring. Yuk, Dek. Ayo Dik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, akan disampaikan oleh Kak Ruth. Ayo Kak Ruth. Sama adik-adik punya masalah sosial, itu adakah orang terdekat, misalkan seperti guru, orang tua gitu, mengetahui masalah terkait sosial adik tersebut?
Misalkan gini, guru itu menegur adik itu misalkan salah gitu, kayak ditegur oleh guru gitu, ada enggak gitu? Ada Kak, ada Kak. Ada. Ditegur oleh guru? Oh. Iya, Rafael. Saya ditegur oleh orang tua. Yang lain, Dek. Saya ditegur sama orang tua, Kak. Ya. Oke. Kalau saya ditegur sama wali kelas, Kak, karena saya cuek kepada tugas-tugas saya yang lama, Kak. Sering bolos kau. Oke ya, Dek. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Kak Rospita kepada Kak Rospita. Yang terakhir mengenai masalah yang adik alami sekarang. Ada Kak. Ada Kak. Iya, kepada Joy. Guru saya bilang kalau ada teman-teman yang gampang tersinggung, jangan diulangi lagi kata-kata yang bikin dia tersinggung. Terus minta maaf, Kak. Oke, terima kasih Joy. Iya, Kak. Yang lain, Dek? Saya ditegur sama guru, nasihatnya itu jangan cuek lagi. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan. Iya, betul. Nggak boleh cuek sama tugas, Dek. Kak Safira, Laura, Gita. Ya, Dek, berpendapat, Dek. Ada lagi, Dek? Oke ya, mungkin nggak ada lagi ya. Jadi dapat kami ambil kesimpulan terkait dengan masalah sosial yang adik-adik alami berkaitan juga dengan masalah-masalah pribadi yang dialami di awal tadi. Masalah sosialnya berkaitan dengan belajar online yang mengakibatkan adik-adik sulit berinteraksi baik dengan guru maupun teman sebaya ya kan. Karena adanya belajar online ini memisahkan antara adik, keakraban adik dengan teman-teman maupun ilmu yang didapat secara langsung dari guru. Memang di masa pandemi ini memang memiliki kelebihannya, ada yang memiliki kekurangannya. Kelebihannya kita menjadi lebih mengerti menggunakan teknologi. Kalau kekurangannya seperti yang adik-adik alami masalah terkait dengan masalah sosialnya, yaitu merenggangkan jarak kita dengan teman-teman kita ataupun guru kita. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya terkait masalah sosialnya. Jadi apa masalah sosial yang umumnya terjadi pada diri adik tersebut? Ya, masalah sosialnya ya dalam satu lokal itu mereka belum sempat berkenalan. Dan cara belajarnya pun diberi jarak sama guru-gurunya, maksudnya jarak pakai waktu. Untuk kelompok A awalnya jam sekian, untuk kelompok B jam sekian, jadi mereka belum saling kenal. Baik. Selanjutnya, selama ini adakah Ibu mengetahui masalah tersebut secara mendalam? Sangat mengetahui, karena saya selalu memperhatikan cara belajar anak saya. Jadi Bu, adakah Ibu memberikan solusi atau nasihat terkait masalah sosial yang dialami peserta adik tersebut? Ya, kadang saya suruh teman-temannya belajar ke rumah bersama-sama. Mama tahu ada yang belajarnya kurang mereka mengerti. Jadi
Ya, begitulah. Saya suruh kerja sama dia. Sini kita akan memulai topik pembahasan sosial kita yang berjudul sebentar, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita melakukan topik tugas pada hari ini, maka awali terlebih dahulu dengan doa. Semoga kita dilancarkan dalam layanan bimbingan kelompok topik tugas pada hari ini. Untuk yang agama Islam, kakak yang pimpin dan agama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan bahwa kami dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik pembahasan emosi yang berlebihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah lancar berkahan atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Ya, kami solusi dalam topik pembahasan kami, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik pembahasan kami, ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan keseharian kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan BKP ini, kita kan sudah belajar bimbingan kelompok. Nah, sekarang saya tanya kepada adik-adik, adakah yang tahu pengertian dari BKP itu? Saya, Kak. Silakan. BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Iya, betul. Baiklah, selanjutnya setelah mengetahui pengertian BKP, nah sekarang kita akan menjelaskan tujuan BKP. Adapun tujuan BKP yaitu yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan teman-teman lain di luar kelompok ini. Melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih kita untuk dapat bersikap tegang rasa dengan orang lain, dan menemukan alternatif pemecahan topik yang kita bahas. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberitahukan cara pelaksanaan BKP. Cara pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, semua anggota kelompok diharapkan aktif berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika jika akan berpendapat lebih dari 1 orang, lakukan dengan bergantian. Selanjutnya adapun ajas bimbingan kelompok. Yang pertama ada ajas keaktifan. Ajas keaktifan adalah diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua ada ajas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide ataupun saran-saran. Yang ketiga ada ajas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang kita bahas. Selanjutnya ada ajas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara Anda ada 2 orang yang serentak tunjuk tangan, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Selanjutnya Kak serahkan kepada Rizky Ananda. Oke, untuk menjalin keakraban di antara kita semua, maka tahap selanjutnya ialah kita bermain game, di mana judul game ini tepuk 1, 2, 3. Gunanya untuk mengakrabkan kita dan menjalin kepercayaan diri sesama teman kita. Oke, cara bermainnya sama seperti yang lalu, anggota kelompok mengaktifkan kamera dan mikrofon. Selanjutnya, PK menunjuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Jika PK mengatakan tepuk sekali, ini kita tidak usah membentuk kelompok ya. Jika PK mengatakan tepuk sekali,
maka anggota kelompok akan melakukan tepuk sekali. Jika PK mengatakan tepuk 2 kali, maka anggota kelompok akan melakukan tepuk 2 kali. Tetapi jika PK hanya mengatakan sekali ataupun 2 kali, maka anggota kelompok yang melakukan tepukan tangan akan unjuk kebolehan dengan cara memberikan kata-kata motivasi kepada temannya ya. Oke, kita mulai ya. PK mengatakan tepuk sekali. Oke. PK mengatakan sekali. Oke, aman. PK mengatakan sekali. 2 kali. Semua lulus ya, semua lulus. Selanjutnya kita memasuki tahap peralihan. Baiklah, sekarang kita akan memulai layanan bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Apakah anggota kelompok sudah siap? Pasti siap ya kan? Siap. Baiklah, sekalian, ini adalah arahan awal di mana teknik yang kita gunakan yaitu teknik rasa tanggung jawab, ya kan? Ya, teknik saya bertanggung jawab. Di mana teknik ini terdapat di dalam teori konseling Gestalt. Jadi teori Gestalt ini adalah sebuah pendekatan esensial berdasarkan premis bahwa orang harus mencari sendiri jalan hidupnya dan mau menerima tanggung jawab kalau mereka ingin mencapai kedewasaan. Seperti yang dikutip dari George dan Christian. Mendata 8 asumsi hakikat manusia dalam konseling Gestalt. Di antaranya, yang pertama, individu saling tersusun sepenuhnya dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Yang kedua, individu-individu juga bagian dari lingkungannya sendiri dan tidak bisa dimengerti jika terpisah darinya. Yang ketiga, individu-individu memilih cara mereka untuk merespon stimuli eksternal dan internal karena mereka adalah aktor, bukan reaktor. Individu-individu memiliki potensi untuk menyadari sepenuhnya semua sensasi, pikiran, emosi, dan persepsi. Individu-individu sanggup melakukan pilihan tertentu karena sadar betul akan dirinya, lingkungannya, dan kebutuhannya. Individu-individu memiliki kapasitas untuk mengatur hidup mereka sendiri secara efektif. Yang ketujuh, individu-individu tidak mengalami masa lalu dan masa depan. Mereka dapat mengalami hanya diri mereka di masa kini atau di masa sekarang. Dan yang terakhir yaitu individu pada dasarnya bukan baik atau buruk. Jadi teknik yang digunakan tadi kan teknik saya bertanggung jawab. Di mana teknik ini bertujuan membantu konseli untuk menyadari dan mempersonalisasi perasaan dan tingkah laku serta mengambil tanggung jawab atas perasaan yang tingkah laku. Jadi nanti dari misalnya nanti kan ditanya kenapa penting topik ini dibahas. Jadi nanti setelah ditanya sampai habis, sampai antara ini, nanti kan yang ditanya kenapa penting. Selanjutnya, setelah kenapa penting ditanya kan nanti ada faktor penyebab, selanjutnya akibat, selanjutnya upaya atau solusi. Jadi nanti setelah upaya atau solusi ini ditanyakan, dilanjutkan dengan tanggung jawab adik masing-masing nanti mau ditanyakan. Seperti yang kita contohkan di praktek pribadi tadi. Ya kan? Baiklah, untuk selanjutnya,
kita akan memasuki tahap kegiatan yang dimulai oleh Ruth Marisa. Kepada Ruth Marisa, saya persilakan. Baiklah, menurut adik-adik, mengapa topik emosi yang berlebihan ini harus dibahas? Saya Kak. Iya, Joy. Silakan, Joy. Supaya emosi kita bisa tetap stabil. Lagi, Dek. Jonathan. Mengapa topik emosi berlebihan perlu dibahas? Rafael. Saya, Kak. Iya, silakan, Dek. Karena karena mengontrol emosi sangat diperlukan. Kasih, Dek. Agar kita mengontrol emosi. Kalau kita tidak mengontrol emosi, kita memukuli semua orang. Terima kasih, Rafael. Dan topik yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Sekarang menurut adik-adik sekalian, apa saja yang menjadi faktor penyebab emosi tidak stabil? Ayo dimulai dari siapa? Jawab aja, Dek, jangan segan-segan. Bang, bisa ulangi pertanyaannya tadi, Bang? Pertanyaannya, menurut adik-adik sekalian, apa saja yang menjadi faktor penyebab emosi yang berlebihan? Saya, Bang. Ya. Penyebabnya karena stres atau masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke, ya. Mantap. Yuk, lagi. Ya, Bang. Oh ya, Jonathan. Masalah apa, Bang? Ya, Dek. Saya, Bang. Nah, coba. Karena kita kesal dengan seseorang, makanya kita mengeluarkan emosi kita secara berlebihan. Iya, betul. Aku, Bang. Masalah keluarga. Saya, Kak. Saya, Bang. Ya. Siapa dulu? Ayo, mulai yuk. Jonathan aja dulu. Jonathan yuk dari tadi. Biasanya ini masalah keluarga, Bang, yang tidak dapat terselesaikan. Rafael? Kalau main game membuat emosi. Oke, gara-gara game ya. Saya, Kak. Oke. Silakan. Karena atau menumpuknya tugas. Iya, karena banyaknya tugas ya. Saya, Kak. Oke. Saya, Bang. Lagi, Bang. Oh, yuk, Jo. Banyak emosi yang berlebihan karena kurang tidur, Bang. Kurang tidur juga kurang ya. Istirahat. Coba Eka tadi. Iya. Terlalu banyak masalah, Bang, dalam hidupnya, makanya dia tidak ngamuk. Ya, benar. Bang. Ya, siapa itu? Dari faktor masalah lingkungan, Bang. Karena apa, Dek?
dari lingkungannya, Bang. Ya, bisa. Oke ya, Abang simpulkan ya. Semua yang adik sampaikan benar ya kan. Ada yang kalau sekolah daring sekarang karena jaringan, karena tugas, karena lingkungan tadi, karena faktornya banyak pikiran, karena keluarga, semua yang adik bilang tadi benar ya kan. Sekarang untuk bagian akibat akan disampaikan oleh Kak Rospita. Kepada Rospita saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada akibat. Menurut adik-adik, apa akibat seseorang itu memiliki emosi yang berlebihan? Saya Kak. Orang-orang jadi tidak suka dengan kita karena kita mengeluarkan emosi kita secara berlebihan. Iya, betul. Kak. Ada lagi, Dek? Kak. Jonathan. Sakit jiwa, Kak. Kenapa? Sakit jiwa, Kak. Iya, sakit jiwa, ngeri ya kan? Lanjut. Saya Kak tidak mempunyai teman. Ada lagi, Dek? Nggak ada teman. Iya, betul. Ada lagi? Jadi dapat kakak simpulkan akibat seseorang itu memiliki emosi yang berlebihan. Salah satunya temannya nggak ada, dimusuhi orang, nggak mau orang berkawan sama dia karena emosinya itu. Ada tadi bilang karena gila kan. Itu juga termasuk. Itulah kesimpulan dari akibat emosi yang berlebihan. Selanjutnya solusi kakak serahkan kepada Kak Ruth Marisa. Menurut adik-adik, upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan agar emosinya itu nggak berlebihan? Saya Kak, Yuk, siapa tuh? Eka. banyak-banyak beribadah Kak. Betul sekali. Kak. Saya dulu, Kak. Banyak-banyak beristirahat dan kurangi stres. Lagi, Dek. Saya Kak Yuk, Ayla. banyak-banyak berlibur Kak. Liburan. Jonathan, Rafael. Ya, silakan Jo. Dapat diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan, Kak. Ayo, Rafael. Rafael. Santuy main gamenya. Oke, dapat kakak simpulkan upaya atau solusi dalam emosi berlebihan ini. Yang pertama, banyak-banyak beribadah, beristirahat, dan liburan. Kemudian dalam bermain game tidak perlu terlalu emosi. Dan yang terakhir dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Rizky. Oke, Dek. Untuk pertanyaan yang terakhir ya kan, berkaitan dengan saya bertanggung jawab tadi ya kan. Jadi, Abang contohkan dulu. Misal Abang bertanya kan, tanggung jawab apa yang bisa adik lakukan dari masalah emosi yang tidak
emosi yang berlebihan tadi. Jadi misal abang jawab ini kan, saya bertanggung jawab untuk bisa mengontrol emosi saya dengan baik, ya kan? Jadi kayak gitu. Ini kita mulai ya untuk nanyanya. Saya, Bang. Ini abang tanya dulu ya. Jadi Dek, apa tanggung jawab yang bisa Adek ambil dari masalah emosi yang berlebihan tersebut? Dimulai dari siapa? Saya. Silakan Coy. Saya bertanggung jawab untuk mengurangi sikap emosional dalam diri kita. Dalam diri saya. Ya, mantap. Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, Saya bertanggung jawab agar tidak mengeluarkan emosi secara berlebihan. Oke, mantap ya. Bilang. Saya Kak. Oke. Saya bertanggung jawab untuk mengontrol emosi saya. Oke, mantap ya. Ayo, Rafael, Eka. Oke, Rafael. Saya bertanggung jawab bisa mengendalikan emosi saya agar. Oke, mantap. Eka. Saya akan bertanggung jawab untuk mengurangi emosi saya, Pak. Oke, mantap ya. Selanjutnya, untuk tahap pengakhiran akan dilanjutkan oleh Kak Rospita. Kepada Kak Rospita, saya persilakan. Baiklah adik-adik sekalian, karena waktu sudah hampir berakhir, jadi kakak meminta kesan mengenai topik emosi yang berlebih pada adik-adik. Siapa dulu ingin memberikan kesannya? Ayo, kesannya Dek, kesan dan pesannya Dek. Misal kayak gini ya kan, semoga untuk praktek di minggu depannya lebih baik lagi, kayak gitu misalnya. Ayo, dimulai dari siapa? Saya Kak. Saya Bang. Silakan Joy. Saya jadi tahu penyebab dan solusi untuk emosi yang berlebihan. Ada lagi? Lagi, Dek. Saya Bang. Ya, silakan Rafael. Saya lebih tahu cara mengontrol emosi agar tidak emosi secara berlebihan. Ada lagi? Saya Kak. Saya menjadi tahu cara manfaat mengontrol emosi. Ada lagi, Dek? Siapa lagi? Saya Kak. Saya jadi tahu cara mengontrol emosi. Ada lagi? Ya, Jonathan. Saya lebih tahu apa saja penyebab emosi.